Sunak menggelar karpet merah untuk Netanyahu, bahkan ketika pemerintah supremasi Yahudi mengancam untuk memusnahkan warga Palestina. Pria yang tiba di Inggris pada hari Jumat dan mengaku sebagai pemimpin pemerintahan di Israel, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, tidak memegang kendali atas negaranya. Ratusan ribu orang, termasuk pilot militer dan unit-unit elit, telah berkemah di jalanan selama berminggu-minggu sebagai bentuk protes atas langkah untuk meniadakan pengadilan tertinggi Israel. Penghalang jalan telah dipasang di seluruh negeri. Pada Kamis malam, Netanyahu mengatakan dalam sebuah pidato yang disiarkan di televisi bahwa ia akan melanjutkan reformasi peradilan yang bertanggung jawab, sementara para politisi oposisi mendesak para anggota Likud untuk memberontak. Namun, pertanyaan yang tersisa di benak semua orang adalah, apakah Netanyahu mengendalikan benteng kekuasaan terakhirnya, Partai Likud? Netanyahu bahkan tidak memegang kendali atas kabinetnya. Pria yang menjabat sebagai Menteri Keuangan, Bezalel Smotrich, seorang yang menyatakan diri sebagai supremasi Yahudi, baru-baru ini berpidato di Paris dan menyatakan bahwa orang Palestina tidak ada. Smotrich mengatakan lebih dari itu. Di podium tempat ia berdiri terdapat sebuah peta yang menunjukkan bahwa Yordania, bersama dengan beberapa bagian Arab Saudi, Lebanon dan negara-negara tetangga lainnya, juga tidak ada, dan harus berada di bawah kendali Yahudi. Ketika para pejabat Israel dan Arab bertemu di Aqaba untuk meredakan ketegangan di tepi barat yang diduduki pada bulan Februari, Smotrich mengatakan bahwa ia tidak tahu apa yang dibicarakan dalam pertemuan yang tidak penting di Yordania. Ia berjanji bahwa pembangunan permukiman tidak akan dibekukan, bahkan untuk satu hari pun, apa yang terjadi di Yordania, jika itu terjadi, akan tetap berada di Yordania, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir menambahkan. Ketika para pejabat Israel dan Palestina bertemu di Mesir akhir pekan lalu untuk menyepakati langkah-langkah untuk meredakan ketegangan menjelang bulan suci Ramadan, tanggapan Knesset adalah mengesahkan undang-undang yang memungkinkan 4 pemukiman Yahudi yang ditinggalkan di tepi barat yang diduduki untuk dibangun kembali setelah dibongkar pada tahun 2005. Para pemukim sekarang dapat kembali ke daerah-daerah tepi barat yang diduduki yang dievakuasi oleh Perdana Menteri Ariel Sharon. Smotrich dan Ben-Gvir bukanlah menteri yang berada di bawah dalam kabinet besar. Selain sebagai Menteri Keuangan, Smotrich memiliki wewenang untuk mengawasi pembangunan pemukiman. Pada dasarnya, dia adalah gubernur sipil tepi barat yang diduduki. Bayangkan saja jika setelah KTT Windsor, di mana Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengumumkan kesepakatan dengan Uni Eropa mengenai pengaturan pasca Brexit Irlandia Utara, Kanselir Bendahara Negara, Jeremy Hunt, berpidato dengan mengatakan bahwa orang Irlandia tidak ada di depan peta yang menunjukkan klaim Inggris atas seluruh pulau Irlandia. Itulah yang sedang terjadi saat ini di Israel. Peta yang ditempelkan di podium tempat Smotrich berbicara diambil dari simbol organisasi teroris Yahudi, Irgun, yang terlibat dalam banyak pembantaian pada tahun 1948, termasuk Deir Yassin, yang menewaskan sedikitnya 107 orang Palestina, termasuk wanita dan anak-anak. Mantan Komandan Irgun, Ben-Zion Cohen, pernah mengatakan bahwa jika ada 3 atau 4 lebih banyak Deir Yassin pada saat itu, Israel tidak akan memiliki masalah dengan Palestina. Setelah serangan pemukim baru-baru ini di desa Huara, yang digambarkan oleh Komandan Senior Israel, Mayor Jenderal Yossi Futz, sebagai sebuah pogrom, Smotrich mengatakan bahwa desa tersebut harus dimusnahkan. Satu-satunya keberatannya terhadap serangan pemukim adalah bahwa hal itu seharusnya dilakukan oleh negara Israel. Apapun nasib pemerintahan Netanyahu, batasan hukum yang tersisa pada aneksasi sedang dihapus, memberikan Smotrich dan para pemukim keleluasaan untuk melakukan lebih banyak pogrom dan lebih banyak serangan terhadap rumah-rumah, desa-desa, dan kota-kota Palestina. Ini adalah konteks dari kunjungan ke London dari seorang Perdana Menteri yang para menterinya secara terbuka mengadvokasi Nakba yang lain, pengusiran massal warga Palestina yang mencoba hidup di tanah mereka. Apa tanggapan Inggris?
Karena Inggris bukanlah pengamat biasa atas kejahatan perang yang dilakukan Israel secara terbuka, tanpa sedikit pun rasa malu atau kehati-hatian, Inggris bertanggung jawab atas pembentukan negara mayoritas Yahudi dan hasil dari proyek Zionis. Tidak ada negara lain yang memikul tanggung jawab lebih besar atas pengusiran, penghancuran rumah, dan permukiman ilegal yang telah berlangsung sejak Israel didirikan. Para penerus Kementerian Luar Negeri yang mengeluarkan deklarasi Balfour memiliki tanggung jawab lain. Seperti yang diketahui oleh Presiden Rusia Vladimir Putin, Inggris telah berada di garis depan dalam kampanye internasional untuk memasok tank dan pesawat tempur ke Ukraina. Seperti Smotrich, yang mengatakan bahwa Palestina tidak ada, Putin mengatakan bahwa Ukraina tidak ada. Reaksi Inggris terhadap dugaan kejahatan perang yang dilakukan Putin adalah dengan mengajukan Rusia ke Mahkamah Pidana Internasional, ICC, yang di bawah tekanan Inggris pergi ke Ukraina dalam waktu 1 tahun dan mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Rusia. Reaksi Inggris terhadap kejahatan perang Israel yang berulang-ulang dalam pendudukannya yang ilegal di wilayah Palestina adalah menentang penyelidikan kejahatan perang oleh ICC dan memberikan suara menentang penyelidikan PBB untuk menyelidiki akar penyebab konflik. Selama 75 tahun peristiwa Nakba, ICC belum pernah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap seorang pejabat Israel pun, meskipun ICC telah membuka penyelidikan terhadap situasi di negara Palestina. Minggu ini, Sunak melangkah lebih jauh dari pendahulunya, Boris Johnson, yang memilih untuk menentang investigasi ICC. Untuk menandai kedatangan seorang Perdana Menteri yang seharusnya, jika Inggris mempertahankan klaim untuk menegakkan hukum internasional, diboikot, Inggris menandatangani perjanjian dengan Israel, yang mengabadikan kekebalan hukum Israel di Dewan Hak Asasi Manusia dan badan-badan internasional lainnya, dan menolak penggunaan istilah apartheid. Michael Elienka, pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki, mengatakan dalam sebuah laporan kepada Dewan Hak Asasi Manusia tahun lalu bahwa perlakuan terhadap warga Palestina memenuhi standar pembuktian yang berlaku untuk keberadaan apartheid. Kebijakan baru Inggris ini bahkan melangkah lebih jauh dari definisi antisemitisme menurut Aliansi Peringatan Holocaust Internasional untuk melindungi Israel dari kritik yang sah. Hal ini membalikkan kebijakan Inggris selama puluhan tahun yang mengizinkan Israel untuk memutuskan institusi pendidikan tinggi mana yang harus menjadi bagian dari kerja sama pendidikan dengan Inggris, yang mungkin membuka pintu bagi universitas di pemukiman ilegal Aril untuk berpartisipasi dalam pertukaran dengan Inggris. Bahkan Amerika Serikat, Jerman, atau Prancis belum sampai sejauh ini. Semuanya telah mengingatkan Israel, meskipun dengan cara yang halus, tentang bahaya penyimpangan dari jalur demokrasi. Namun di Inggris, kami memiliki sebuah dokumen yang memuji demokrasi di Israel pada saat sebagian besar penduduknya sedang dalam keadaan perang dan pemerintahannya dipimpin oleh kaum fasis. Reaksi pemerintah-pemerintah Arab hampir tidak lebih baik. Seorang mantan Menteri Dalam Negeri Yordania, Samir Habashneh, baru-baru ini menyerukan kembalinya wajib militer, dan Uni Emirat Arab dilaporkan mempertimbangkan untuk menurunkan perwakilan diplomatiknya di Israel. Dengan ketidakpedulian seperti ini, Smotrich pasti merasa bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Mantan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert tidak memiliki kredensial kiri, berasal dari Partai Likud dan kemudian Partai Sentris Kadima, tetapi bahkan orang seperti dia pun memohon kepada Inggris untuk tidak menerima Netanyahu. Satu-satunya jawaban atas hal ini akan datang dari jalanan Palestina. Dan ketika hal itu terjadi, dan ada keterkejutan dan kengerian karena para pembeli dan pengunjung restoran di Tel Aviv terbunuh, dan gelombang udara internasional sekali lagi penuh dengan kata-kata musang tentang hak Israel untuk mempertahankan diri, semua orang akan tahu di mana letak kesalahan untuk Intifada ketiga.